Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fir'auna in sa'atum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, baik itu kenikmatan zahir atau kenikmatan batin dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyatakan, wahai hambaku, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku akan menambah nikmat-nikmatku kepadamu. Tetapi wala in kafartum, jika kamu ingkar padaku, maka nikmat itu akan aku ganti dengan azab atau musibah. Namanya harus menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian syarat jamiah, kita diberi nikmat yang luar biasa, namanya kemerdekaan. Setelah dijajah oleh bangsa asing, kira-kira 350 tahun kemudian, tahun 45, kita diberi kemerdekaan sampai sekarang 81 tahun. Lah pertanyaannya, kira-kira kita ini sudah atau belum bersyukur? Nah itu bisa kita pada dampaknya. Tadi saya sampaikan, kalau syukur tambah nikmat, kalau tambah andal. Setelah 8 tahun kemudian kita bisa melihat tambah merdeka atau tambah menjajah. Nanti kita harus mengubah sekiranya sampai saat ini kita maaf saja kalau belum banyak doa, kita harus banyak bersyukur. Kemudian mengingatkan kepada kita apa-apa yang telah ditulis bapak-bapak pendiri negara ini pada pembukaan UUD 45 yang ketiga, dengan tawaduknya bapak-bapak kita mengenai dalam pembukaan tadi, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan oleh iman yang luhur, maka bangsa kita menyatakan kemerdekaan. Jadi
Kemerdekaan pada hakikatnya adalah rahmatnya Allah. Ya. Rahmat itu belas kasih. Resmi Allah pada kita itu di atas nikmat biasa, sehingga tidak cukup untuk diperingati, tapi harus disyukuri. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa kalau kita itu mau syukur akan tambah nikmatnya. Ya. Kemudian kalau kita mengambil pelajaran dalam Al-Quran, seperti pada kisahnya Nabi kita, Nabi kita itu diutus Allah kurang lebih 23 tahun. Yang terbagi dua, yang pertama periode Makkiyah, ketika Nabi masih di Mekah kurang lebih 13 tahun, dalam keadaan terjajah, terhina, didolimi oleh orang-orang kafir. Kemudian hijrah ke Madinah kurang lebih 10 tahun. Kemudian terjadi berbagai macam peperangan, mulai dari perang Badar sampai nanti Fathu Mekah. Ya. Setelah Fathu Mekah, kemudian Allah memberikan cara untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, maka di dalam surat An-Nasr Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innal hakamu bina. Ya, mengatakan bahwa kami Allah itu, wahai Muhammad, telah membukakan, telah mengatur dengan sebenar-benar pembukaan kemerdekaan. Yang pertama tapi supaya Allah Ta'ala itu mampu untuk menghapus dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Kemerdekaan itu ketika kita usahakan sedikit ada salahnya, ya, maka perlu takmir kepada Allah. Kemudian Allah akan berikan nikmat dan petunjuk kepada orang beriman di jalan yang lurus. Ya. Kemudian itu juga ditekankan di antaranya, yaitu idza ja'an nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan, ya. Kemudian mohon melihat manusia malam dengan berbondong-bondong. Kalau kita menjalankan kita, setelah kita merdeka, kita diberi hak kemenangan untuk mengatur negara kita. Ya, maka cara yang paling pas adalah fasabi wastagfir. Caranya ada kita bertasbih, ya. Kemudian menguat dan kalau kita minta ampun. Jadi setelah diberi kemerdekaan itu bukan dengan foya-foya, ya, tetapi kita harus bertasbih dan beristighfar. Kenapa sekali lagi dengan nikmat tadi kita berusaha untuk bersyukur salah dengan cara bertasbih. Apakah tasbih itu? Tasbih adalah ucapan subhanallah, yang artinya Allah zat yang maha suci. Maksudnya Allah tidak punya kekurangan sama sekali, ya. Allah zat yang maha segalanya, maha kuasa, ya, maha bicara dan maha yang lainnya. Lah kemudian lagi di dalam usaha tadi, sedikit banyak kita punya kesalahan, maka untuk beristighfar. Monggo di dalam 18 tahun kita merdeka, kemudian kita harus banyak introspeksi diri. Ya, mungkin selama ini kita termasuk kita adalah sedikit banyak ada banyak salahnya, monggo untuk beristighfar. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara yang lainnya, contohnya negara Korea, ya,
Kita merdeka 45, Korea itu selesai perang tahun 50. Jadi kita baru 5 tahun. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Korea, baik Padang dan lainnya, kita masih kalah jauh. Gitu. Orang-orang itu setelah selesai perang, kemudian kalau kemerdekaan itu mereka lebih menetap pada mengisi kemerdekaan, ya, dengan berbagai macam perbuatan atau amal atau prestasi-prestasi yang lebih bagus. Kita juga harus mengisi kemerdekaan dengan prestasi-prestasi, ya, yang jadi petani bagian saya berkaitan dengan yang baik, yang menghasilkan swasembada pangan dan sebagainya. Jadi kita harus untuk menciptakan berbagai macam prestasi-prestasi, ya. Jangan cuma memakai satu. Jadi rakyat kita itu masih pandai mengkonsumsi, belum pandai memproduksi, ya. Sehingga kita banyak orang-orang kita menjadi orang yang berprestasi. Kemudian perintah untuk bersyukur saya sampaikan bahwa kalau kita itu bersyukur akan ditambah nikmat-nikmatnya, ya. Secara ekonomi akan ditambah berbagai macam pendapatan nasional, ya. Kalau kita terus di negeri kita, ya, katanya Pak Dalang adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi, ya. Tukul kang sarwo tinatung murah kang sarwo tinuku, ya. Kosplus mengatakan adalah negeri kita tuh jamrut katulistiwa, ya. Tongkat dan batu pun bisa jadi tanaman saking suburnya, ya. Kemudian kalau kita cermati negara-negeri yang banyak punya SDA, sumber daya alam yang melimpah, ya, mulai dari tambang-tambang dan sebagainya. Dibanding dengan negeri yang lainnya kita lebih kaya, ya. Tetapi kenapa kok terbalik keadaannya, ya? Keadaan ekonomi kita Bapak Ibu di hayat beberapa sumber. Akhir Maret kemarin hutang pemerintah sampai 9.900 triliun, ya. Pak Jokowi itu baru 8,8, ya. Pak Jokowi turun 2,5 triliun. Jadi selama kurang lebih 10 tahun Pak Jokowi menambah hutang kurang lebih 6.000 triliun. Sekarang 4 tahun 1-2 tahun sudah nambah 1.000 triliun, gitu. Yo kan hutangnya negara, rasa dipikir, kan? Gitu. Kita nggak mikir bahwa itu kena dampak juga. Kenapa dampaknya? Ya, APBN 2020 penghasilan itu yang dari pajak kita, ya. Pajak itu sampai 82% dari sumber pendapatan negara, ya. Sehingga nanti beberapa hal itu ke depan tahun 2007 ada 10 objek pajak baru yang kita bayar kepada negara. Jadi kita baik monggo harus bagaimana supaya negara kita semakin makmur, ya. Kemudian pendapatan negara cuma 31, belanja 38, ya, tadi namanya defisit anggaran, gitu, ya. Belonjone 3.100, ya, nama pendapatnya metune 3.800, ya. Sehingga apa utang mana, gitu. Anda lakukan utang mana, ya. Nah, kemudian kita harus bagaimana supaya rakyat Indonesia, ya. Ada orang kata bahwa jalur itu ada 2, ya. Jalur langit dan jalur darat, ya.
Lah jalur lang itu pakai agama, ya. Gimana caranya? Allah katakan dalam Al-Araf, ya, bahwa walau anak Allah ambatakau, seandainya penduduk suatu negara iman dan takwa, ya, Allah Ta'ala bahwa bila sama ibarat sungguh kami Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi jika mereka mendustakan Allah, ya, maka Allah akan mengadab mereka disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Kalau di dalam Al-Quran surat 34 ayat surat Sabah dicontohkan Allah negeri Sabah, negeri yang makmur, ya, yang penduduknya bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Bahkan dijelaskan Bapak Ibu, negeri Sabah itu saking makmurnya, ya, orang menanam tanaman berbuah itu sampai dia tidak mampu untuk mengambilnya, saking banyaknya. Ya. Kemudian kata mereka kafir nikmat, kemudian diadab Allah dengan banjir bandang yang menghancurkan kebun-kebun mereka. Kemudian setelah itu ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang berduri dan tidak enak dimakan. Itu negeri Sabah, Bapak. Sehingga dari negeri yang makmur kemudian menjadi negeri yang tandus, negeri yang gersang, negeri yang tidak berdapat. Nah itu kemudian harus kita ambil pelajaran, ya, sebagai bagian dari rakyat atau warga negara. Mari kita berusaha untuk minta tolong kepada supaya dimakmurkan Allah, ya. Dan nanti adalah dengan cara semakin iman dan takwa, ya. Nah semoga kedua Bapak Ibu dengan iman dan takwa kita Allah berkenan, ya, memberikan kepada kita pemimpin yang amanah, yang jujur, yang ikhlas, ya. Kata Bapak Ibu, ternyata tahu namanya negeri Ethiopia, atau negeri yang dulu pernah menjadi negeri yang kelaparan, ya. Sampai namanya orang tuh tinggal balung dan kulit saja. Tahun berapa tahun, ya. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada mereka seorang pemimpin yang amanah, ya. Sekarang itu menjadi negeri yang maju, ya, atau yang lainnya Bapak Ibu, ya. Ini kita nggak usah pesimis, ya, tapi tetap optimis. Lah optimisnya itu dengan cara tadi, ya. Kalau kita semakin iman dan takwa, Allah akan bukakan kebenaran dan bumi, ya. Bisa jadi dengan berbagai macam cara. Yang itu bisa untuk melaksanakan tadi, ya. Tidak bisa lagi kalau kita itu masih cumanya mengingkari nikmat, maka bisa jadi ke depan, ya, kita akan semakin terpuruk banyak utangnya dan sebagainya tadi, ya. Kemudian yang berikutnya kita sudah diberi kekayaan alam yang melimpah ruah, ya, yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat pasal 3, ayat pertama, kedua dan ketiga, ya. Dikatakan bahwa di ayat yang pasal ayat 3, bumi, air, dan yang lain dikonon untuk kemakmuran rakyat. Jadi tambang-tambang lautan seharusnya, ya, dikuasai negara, terus kemudian digunakan untuk memakmurkan rakyat Indonesia, ya. Sebagian namanya Pak Abraham Samad mengatakan bahwa itu seandainya, ya,
semua es jatuh di luar negara, maka setiap orang setiap bulan itu bisa diberi santunan kurang lebih 20 juta per orang per bulan. Ya, itu kalau apa? Diwajibkan semuanya. Tetapi kenyataannya, ya, baik tambang, hutan, laut, ya itu bukan tetapi oleh pihak swasta, ya, yang terkena dengan namanya para konglomerat, ya. Negara cuma mendapat bagian yang kecil, ya, sehingga yang dibantu cuma sebagian saja, namanya PKH. Kita bantu, kita jumlahin. Kalau ngatur, nomor 500 kita PKH, ya. Dan cuma sampai waktu 300 bukan 20 juta. Ya. Beda dengan kalau kenyataan itu kalau tanggal di konon dengan tadi, makanya kita berusaha untuk introspeksi diri kita, ya, utangnya tadi seberapa banyak kita itu sudah bersyukur dan tadi, ya. Kemudian kalau kita juga cermati dia yang lainnya, bahwa alam semesta ini kan hakikatnya adalah miliknya Allah, yang kemudian diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di bumi ini. Nah, sehingga seharusnya dikelola supaya makmur, supaya tambah iman dan syukur kepada Allah, ya. Tetapi karena godaan setan, kemudian sebagian diberi penyakit namanya rakus, ya, sehingga meskipun sudah mendapatkan harta yang sangat banyak, masih merasa kekurangan, ya. Kalau kita cermati namanya para neolit itu namanya liberal. Mereka beranggapan bahwa orang hidup itu harus kaya, ya, supaya mereka mendapatkan harta yang banyak, terus digunakan untuk kebutuhannya saja, orang-orang yang mampu, ya. Sehingga kemudian mereka itu yang dipikirkan cuma bagaimana mencari mendapat harta yang sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan meskipun sudah punya harta yang bertriliun-triliun, okay, ada orang yang punya itu sekitar 3.000 triliun, yaitu 3-15, ya. Itu kalau dimakan sampai dia mati pun tidak, ya, apalagi namanya Bill Gates, ya, orang pengusaha kaya, anaknya satu nggak punya istri, cuma Pak, pemegatan, anak siji bisa mosok persen merasa kurang, ya. Ini kita usahakan, monggo dengan kita takwa dan syukur tadi, sekali lagi, semoga ke depan kita diberi pemimpin yang amanah, ya, yang jujur, yang memikirkan rakyat, tidak cuma pada golongannya masing-masing, ya. Kemudian penyakit yang ada di negeri kita namanya korupsi, sudah dibikin namanya BPK, Badan Pengelola Keuangan, tambah BPKP, tambah KPK, ya, Pak. Tapi kalau semuanya tetap mengajari, ya. Lah kalau kita cermati di negara lain, contohnya negara Cina, ya, dulu itu negara terkorup namanya Nigeria, ya. Nomor 2 Cina, Pak. Nomor 3 negeri kita, ya. Terus Perdana Menteri Cina ketika dia dilantik, dia membeli 100 peti mati, ya, yang sampai saat itu digunakan untuk para koruptor, ya. Yang satu untuk dirinya kalau dia korupsi, ya. Kemudian
para koruptor kemudian dibunuh, kemudian dimasukkan ke titan. Ya, sehingga kemudian para banyak yang mati, banyak yang kemudian Cina jadi negara yang maju. Yang lainnya ya, Bapak Ibu, ya sebagai masyarakat kita berusaha untuk bagaimana para koruptor itu ya harus diingatkan dengan yang lebih tegas ya. Dan kita Bapak Ibu kita juga berusaha apapun status kita dan pekerjaan kita jangan sampai korupsi ya. Yang jadi guru kalau jadi korupsi waktu ya, yang jadi dokter dan sebagainya jangan sampai korupsi ya. Lah soal tidak begitu maka pentingnya kita yakin bahwa apapun yang kita kerjakan bisa akan diminta pertanggungjawaban ya, sehingga harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak sah itu besok akan menjadi beban di hari kiamat. Sehingga kita usahakan monggo harus dengan cara yang baik untuk mendapatkan rezeki kita ya. Kalau kita cermati pada namanya dispenser kan ada dua keran ya, keran panas dan keran biasa ya. Kalau 1 galon tuh kita ambil dari yang normal atau yang dingin ya semuanya akan dingin dan sebaliknya ya. Dan kita Bapak Ibu jatah rezeki kita sudah di Allah Ta'ala, monggo kita ambil dengan cara atau jalan yang halal ya. Jangan jalan yang haram ya, macam-macam kadang tergoda setan. Kita baru duit sidik hal kali oke haram pilih itu Bapak Ibu. Pilih kata terus halal, alhamdulillah. Nah makanya kita tahu itu ya. Kalau kita dapatkan dari jalan yang halal, akan dengan keberkahan jadi baik ya. Tetapi sebaliknya ya, ada akan jadi masalah tadi. Ini ada seorang koruptor, orang koruptor korupsinya 300 triliun ya. Sebelumnya pakai hidup dengan permewaan, sekarang hidupnya di hotel Prodeo, namanya penjara ya. Kemudian dia dengan istrinya tadi, kemudian istrinya ditinggal, kemudian nikah lagi Bapak Ibu kan, tambah kosong gitu. Sing korupsi sing lanang, sing menewat, sing wedok, itu namanya beberapa hari tidak. Kan kita Bapak Ibu sekali lagi, mari kita berdoa bersama supaya negeri kita ini diberi pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil, dan kemudian negeri diberi kemakmuran yang adil dan merata ya. Tidak cuma tetapi merata kepada segala-galanya. Kemudian semoga dengan kemakmuran itu kemudian kita bisa semakin dekat dengan cara banyak ibadah dan berdoa bagi kita bisa menjadi negeri yang badatun to'ibun warabun wafur amin ya sebagainya. Jadi Allahumma taqabbal minna. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi